Kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Al-Habib Attas dan juga Al-Habib Ali abna Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar As-Saggaf, dan juga yang saya hormati Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Kaf, yang saya hormati Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah, yang saya hormati Al-Ustadz Al-Syekh Nabil bin Sa'ad bin Sumair, yang saya hormati Kiai Haji Muallim Saiful, dan segenap para alim, para ulama, para asatid yang ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majlis yang tidak kita ragukan, insya Allah majlis ini dihujani berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi disampaikan oleh Muallim Saiful bahwasanya malam hari ini tempat ini menjadi salah satu daripada taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi telah menjelaskan kepada kita, idza marartum birriyadil jannah farta'u, jikalau kalian melewati taman-taman surga maka nikmatilah. Apa itu taman surga? Nabi jelaskan, hilakul dzikri, tempat berkumpulnya orang berzikir kepada Allah, yang dijelaskan lagi oleh Al-Imam Atha, salah seorang daripada tabi'in. Hilakul dzikri adalah majelis yang di situ engkau diajarkan apa yang halal, apa yang haram, bagaimana kau melaksanakan sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Artinya adalah majelis ilmu. Jadi malam hari ini jamaah Nurul Mustafa, kalau besok diketemu sama temannya ditanya, tadi malam lu pada nongkrong di mana? Di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain kalau nganggep keren nongkrongnya di kafe yang mahal, malam hari ini kita nongkrongnya di mana? Di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau di dunia kita sering duduk di taman surganya Allah, ini menjadi petanda kelak insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita datang ke majelis ini supaya kita lebih kenal dengan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum kalau datang ke majelis seperti ini kan tujuannya pengen sholawatan, zikiran, nuntut ilmu, kemudian juga pengen kenal sama Nabi. Majelis-majelis seperti ini diadakan apalagi keliling. Tujuannya apa? Ngajak umat supaya kenal dengan Nabinya. Kalau zaman dulu orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad pengen kenal sama Nabi, tinggal berangkat menuju ke masjidnya Nabi, berjumpa dengan Nabi, langsung kenal dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita nggak dapat kesempatan
memandang Nabi Muhammad dengan mata kita karena kita nggak hidup di zaman beliau, kita masih punya kesempatan mengenal Nabi Muhammad, mendengar tentang keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata salah seorang ulama, jika matamu diharamkan untuk melihatnya karena kita nggak hidup di zaman tersebut, tapi insya Allah kita nggak diharamkan untuk melihat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jika engkau tidak ditakdirkan melihat Nabi Muhammad karena kau tidak hidup di zamannya, maka kau masih punya kesempatan apa? Mendengar tentang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita hadir ke majelis seperti ini supaya kenal sama Nabi. Para ulama tuh mulai dari zaman dulu mereka ngumpulkan tentang Nabi Muhammad, ditulis, disebarluaskan, diajarkan. Tujuannya apa? Pengen mengenalkan umat kepada Nabi Muhammad. Dan kalau kita baca niat mereka luar biasa. Al-Imam Yusuf An-Nabhani ketika menyusun kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, itu angan-angannya apa? Saya ngumpulkan syama'ilnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi, kemudian bagaimana tentang postur tubuhnya Nabi Muhammad. Tujuan saya mengumpulkan ini semua yang pertama supaya dapat ridhonya Nabi Muhammad, supaya saya dekat dengan Nabi Muhammad. Dan niatnya apa? Beliau pengen dijadikan bagian daripada pelayannya Nabi Muhammad. Karena mengumpulkan kitab yang isinya tentang akhlak-akhlaknya Nabi supaya dibaca sama umat, tujuannya beliau berharap dijadikan salah seorang atau dikumpulkan dengan mereka yang menjadi pelayannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, majelis seperti ini didirikan juga ngajak kita supaya kenal sama Nabi. Nabi Muhammad itu sumbernya keindahan yang diberikan oleh Allah, yang indah-indah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan para ulama itu nulis tentang keindahannya Nabi mulai dari zaman dahulu sampai zaman kita, masih terus gak berhenti. Kita mau cari kitab yang umurnya ratusan tahun nulis tentang keindahannya Nabi, ada. Kita mau cari kitab yang menulis tentang keindahannya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad di 2024, masih ada. Gak berhenti terus para ulama menyusun, menulis, mengkaji tentang Nabi besar Muhammad SAW. Itu pun masih dikatakan dalam Simtud Durar apa? Dikatakan sama Al-Habib Ali dan juga ulama-ulama yang lain, bahwasanya orang yang pandai atau mahir dalam mensifatkan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai dikatakan apa? Yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Zamannya habis, waktunya habis, dunianya selesai, masih ada daripada keindahan-keindahan daripada sifatnya Nabi Muhammad yang belum disebutkan, belum disifatkan, saking banyaknya apa? Keindahan daripada akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Ayo kita kalau hadir ke majelis seperti ini, pulang bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Perubahan. Tandanya orang cinta itu ingin membahagiakan kekasih hatinya. Anak itu kalau cinta sama orang tuanya, dia akan berusaha membahagiakan orang tuanya. Dengan apa? Taat sama orang tuanya. Kadang anak itu kerja kemudian dia kumpulkan uangnya diberikan kepada orang tuanya. Setiap anak kadang punya cita-cita pengen berangkatin haji orang tuanya, karena tandanya cinta itu ingin membahagiakan orang yang ia cintai. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ayo kita bahagiakan Nabi Muhammad. Gimana cara membahagiakan Nabi Muhammad? Kenali Nabi, taati perintahnya Allah, jauhi larangannya Allah Ta'ala, hidupkan sunnahnya Nabi, jalankan wasiat-wasiatnya Nabi Muhammad. Maka itu adalah upaya kita untuk apa? Membahagiakan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis seperti ini majelis di mana dosanya manusia diampuni oleh Allah. Kata sahibus Simtud Durar, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub dha waqtu taubatak yal 'asi idza batatuk. Ini waktu taubat kita. Maka tadi kita diajak bersama-sama taubat. Majelis seperti ini kata Sayyidina Umar dalam Ihya Ulumuddin disebutkan, orang ada yang keluar dari rumahnya wa alaihi minadh dhunub mithlu jibali tihamah.
Ada orang yang banyak dosa, keluar dari rumahnya bawa dosa, itu besarnya dosanya seperti gunung Tihamah, atau kalau di Indonesia seperti gunung Merapi lah, atau gunung Semeru, dosanya banyak. Ketika datang ke majelis ilmu, dengar para ulama menyampaikan nasihatnya, khafa wastarja'a, kemudian hatinya tergugah, dia takut sama Allah, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Kembali ke rumahnya dan dia tidak membawa dosa. Dapat hidayahnya di majelis, tersentuh hatinya, akhirnya bertaubat kepada Allah, pulang nggak bawa dosa, padahal datang bawa dosa seperti gunung. Pulang dapat ampunan dari Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada salah seorang ulama besar, hidupnya dulu nakal, sebelum jadi wali datang ke majelisnya Imam Hasan al-Basri, namanya Utbatul Ghulam. Datang ke majelisnya Imam Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri mengajarkan ayat Al-Quran, menafsirkan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dengarkan penjelasan, badannya menggigil sampai jatuh pingsan, padahal sebelumnya bukan santri, bukan penuntut ilmu. Orang yang ahli maksiat, ketika siuman dia tanya, apakah Allah akan menerima taubatnya manusia seperti saya yang banyak dosanya ini? Tentu orang kalau mau kembali kepada Allah bukan hanya diterima, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kalau orang kembali, Allah senang, diterima sama Allah. Itu saking bahagianya dia berdoa, ngangkat tangannya, ya Rabb, kalau engkau terima taubat saya ya Allah, maka berikanlah saya daya hafal yang kuat, pemahaman yang cepat, sehingga kalau saya belajar cepat paham, kalau dengar Al-Quran cepat hafal. Kemudian kalau engkau terima taubat saya ya Rabb, berikanlah saya suara yang indah, yang merdu, sehingga saya tak baca Al-Quran kecuali hatinya manusia yang keras itu menjadi lembut, bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan anugerahkan kepada saya rezeki yang tidak terduga-duga. Taubatnya di majelis ilmu, taubatnya diterima sama Allah, doanya semua dikabulkan sama Allah Ta'ala. Jadi orang alim cepat menghafal, diberikan suara indah. Kalau bacakan Al-Quran, hati orang yang keras melembut, bertobat, ingat kepada Allah, dan diberikan oleh Allah rezeki yang tidak terduga-duga. Dapatnya dari mana? Dari majelis ilmu. Maka penting kita menyisihkan waktu kita untuk apa? Mencharger ulang hati kita yang kadang imannya naik turun, pergi ke sini. Jadikan majelis ini majelis taubah, tempat kembalinya kita kepada Allah. Orang itu kalau maksiat, berbuat dosa, pada hakikatnya dia sedang lari menjauh dari Allah. Apakah mungkin orang yang jauh dari Allah bahagia? Rugi. Punya dunia seisinya, tapi dia kehilangan Allah, jauh dari Allah, nggak ada manfaatnya. Tapi ketika orang bertaubat, orang yang bertaubat itu pada hakikatnya sedang mendekat kepada Allah. Ar-ru'ju minal bu'di anillah, kembali dari yang tadinya jauh dari Allah menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah itu kalau ada hambanya yang bertobat bahagia. Bahagianya kata Nabi Muhammad melebihi daripada bahagia seseorang yang ada di padang pasir, yang kemudian ketika istirahat, dia bangun dari istirahatnya kehilangan ontanya, kehilangan tunggangannya. Bayangkan kita masuk ke padang pasir. Padang pasir itu nggak ada makanan, nggak ada Indomaret, Alfamaret, nggak ada. Tumbuh-tumbuhan nggak ada, air nggak ada. Kita bawa kendaraan onta, tasnya, tiba-tiba onta kita hilang. Kalau pakai logika, saya bisa keluar dari padang pasir ini butuh perjalanan, kalau jalan kaki butuh 3 bulan. Lah 3 bulan tuh saya bisa, berbulan-bulan ini saya bisa lalui dengan apa? Saya makanan nggak ada kok. Nah yang kehilangan kendaraannya tadi, ontanya dan bekalnya, pasti putus asa. Lah kira-kira kalau orang yang kehilangan tadi menemukan kembali tunggangannya, apa yang dia rasakan? Bahagianya luar biasa. Bahkan Nabi ketika menceritakan, meriwayatkan ini, saking bahagianya orang itu sampai salah ngucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Salah ngucap saking apa? Bahagianya. Ketika buka mata dia dapetin untanya ada di situ, bekalnya masih ada, berarti nggak jadi mati, nggak jadi binasa. Kata Nabi Muhammad, kalau ada seorang hamba bertaubat kepada Allah, itu Allah bahagianya melebihi daripada kebahagiaan lelaki tadi yang kehilangan tunggangannya kemudian menemukannya.
Kita kalau berbuat salah sama orang, minta maaf sekali kan, berbuat salah lagi minta maaf kedua sudah agak susah ini. Yang ketiga mungkin kita nggak diterima, tapi Allah Ta'ala ribuan kali kita berbuat dosa, kita kembali diterima oleh Allah, dan Allah bahagia ketika ada hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo jadikan majelis seperti majelis kita kembali kepada Allah, dan ayo kita bahagiakan Nabi Muhammad dengan ngamalkan apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Nabi ngajarkan kepada kita al-muslim, seorang muslim yang hakiki, yang baik itu adalah apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu dimana muslim lainnya itu selamat daripada gangguan lisannya dan tangannya. Kalau kita nurut sama Nabi Muhammad, jaga lisan kita, jaga tangan kita, jangan sampai kita sakiti orang muslim lainnya. Kita diperintahkan sama Nabi cinta Allah, cinta Nabi Muhammad, cinta umatnya juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia bisa mencintai untuk saudaranya, mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Ngelihat saudaranya berbuat baik, senang, disemangati supaya terus dalam kebaikan. Dan para ulama mengatakan ini nggak bisa diamalkan kalau orang itu hatinya kotor, ada kebencian, ada kedengkian. Karena apa? Orang yang seperti itu kalau ngelihat orang lain berhasil dia nggak mau, dia maunya dirinya yang berhasil. Tapi kalau orang ada imannya, ngelihat saudaranya salah dinasihatin, ngelihat saudaranya nggak bener dibenerin, dinasihatin supaya jadi orang bener, ngelihat saudaranya berbuat baik, seneng, tambah dimotivasi supaya sabat, tetap kokoh dalam kebaikannya. Dan Nabi bilang muslim yang baik itu dimana muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kenapa kok cuma yang disebut lisan sama tangan? Karena biasanya perbuatan buruk itu datangnya lebih banyak dari dua ini. Tangan memukul, tangan bisa sampai menumpahkan darah, wa'iyadzubillah. Dan kenapa kok yang didahulukan lisan? Dimana lisannya kemudian baru tangannya? Karena lisan ini lebih mudah lagi untuk berbuat buruk kepada orang lain, mencaci, memaki, melaknat, ghibah, ngomongin orang. Maka jadilah kita seorang muslim, di mana kita berada muslim lainnya terselamatkan dari gangguan lisan kita dan tangan kita. Yang ada berarti kita ngayomin, mencintai mereka, memberikan manfaat kepada mereka dengan lisan kita dan tangan kita. Wal muhajir, kata Nabi Muhammad, dan orang yang hijrah itu adalah mereka yang memboikot apa-apa yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit demi sedikit kita amalkan hadisnya Nabi Muhammad. Insya Allah yang sedikit ini kalau diterima, diridhoi sama Allah, dibukakan lagi pintu taufik yang lain, kita bisa ngamalkan yang lain lagi. Nabi ngajarkan kepada kita untuk nebar salam. Nabi itu masuk ke Madinah, pertama kali yang diajarkan sama Nabi apa? Ya wahai manusia, tebarkan salam, berikan makan, tak sambung tali silaturahmi, sholat di waktu malam di saat manusia terlelap dalam tidurnya. Kalau ngamalin itu apa dapatnya? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Anas bin Malik itu ketika khidmah di rumahnya Nabi, nyuciin tangannya Nabi. Kemudian Nabi Muhammad ngangkat kepalanya, ngeriak ke wajahnya Anas bin Malik. Kemudian Nabi bilang apa? Wahai Anas, saya berikan engkau wasiat, kalau kau amalkan kau dapat manfaat. Apa? Mata laqaita min ummati, kapanpun engkau berjumpa dengan umatku, kenal gak kenal, ucapkan salam. Maka umurmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita amalkan, pulang dari majelis ini biasakan kita ngucap salam, masuk rumah ngucap salam, keluar rumah ngucap salam, ketemu orang ngucap salam. Dengan niat apa? Menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, dengan niat supaya kita bisa bikin bahagia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di majelis ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, pulang dari majelis ini tambah cinta dengan Nabi Muhammad, diberikan taufik oleh Allah, insya Allah kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan kita dari perbuatan maksiat, daripada perbuatan dosa, dan semoga hadirnya kita ke majelis ini mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala, sehingga kita nggak wafat kelak kecuali diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah, diridhoi oleh kedua orang tua kita, diridhoi oleh guru-guru kita, sehingga kelak kita dibangkitkan di barisannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadkhul ma'ataha wa ali fi sufufil awwalat ma'ahum daiman fi daril dhih wa daril akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.